Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nafil Lestari. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pelayanan publik. Tapi sebelum itu, apa sih pelayanan publik itu? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang, serta bertujuan untuk memenuhi dan memberikan perlindungan bagi warga negara. Adapun analisis isu dalam pelayanan publik, yang pertama, perekrutan CPNS dan P3K. Yang kedua, tentang penegakan disiplin ASN. Dan yang ketiga, peningkatan mutu ASN melalui diklat atau sekolah. Bentuk-bentuk pelayanan publik yang ada di Badan Kepegawaian Daerah. Yang pertama, SPT KGP atau kenaikan gaji berkala. Yang kedua, SK CPNS atau PNS. Yang ketiga, SK pemberhentian atau pensiun. Yang keempat, SK jabatan fungsional tertentu. Yang kelima, tugas belajar dan izin belajar. Yang keenam, ujian penyesuaian ijazah. Yang ketujuh, ujian dinas. Yang kedelapan, penggunaan gelar. Selanjutnya, surat izin cuti, kartu taspen, kartu pegawai, kartu suami atau kartu istri, izin atau surat untuk melakukan perceraian, dan yang terakhir, setia lencana. Dalam video kali ini kita akan membahas jenis pelayanan yang baik dan jenis pelayanan yang tidak baik. Pelayanan yang baik adalah yang pertama, pelayanan yang tepat waktu. Dibukanya waktu pelayanan sendiri. Misal, jam pelayanan jam 8. Sebelum jam 8 pegawai sudah standby di tempatnya. Selanjutnya, menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ramah dan siap membantu. Ketika datang pasien, kita harus selalu ramah, jangan cemberut, jangan cuek. Memegang teguh prinsip anti korupsi, menolak suap, menolak gratifikasi, uang pelicin, dan sebagainya. Mengucapkan terima kasih ketika sudah selesai, melayani dengan sepenuh hati, dan pejabat yang responsif dalam melayani pelanggan. Sedangkan untuk pelayanan yang tidak baik, yang pertama, petugas pelayanan tidak melayani dengan sepenuh hati, entah cuek, main HP, main game. Ketika pengguna jasa datang, yang harusnya melayani malah masa bodoh. Tidak menerapkan 5S, tidak menerapkan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Tidak menggunakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Menggunakan protokol kesehatan adalah salah satu bentuk dalam pelayanan publik untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pelayanan lama, pelayanan berbelit-belit, adanya korupsi, baik itu gratifikasi, suap, uang pelicin, dan lain-lain. Tidak menjunjung prinsip keadilan. Misalnya, yang datang pertama tapi via jalur resmi, sedangkan yang datang kedua mereka pakai pelicin. Nah, yang akan diutamakan yang kedua, dan itu sangat tidak adil untuk yang pertama. Pelayanan tidak mulai tepat waktu. Jam pelayanan jam 8, sedangkan pelayanan baru dimulai jam setengah 9 karena pegawai yang telat datang, pegawai yang terlalu santai, sehingga itu benar-benar pelayanan yang sangat buruk. Pejabat yang tidak responsif, semisalnya kita butuh tanda tangan dari pejabat, tapi pejabat itu tidak mau tanda tangan karena malas lah, capek, atau apapun. Itu merupakan pejabat yang tidak responsif. Selanjutnya,
Jenis-jenis pelayanan yang diterapkan. Yang pertama, pelayanan sepenuh hati. Di sini kami menerapkan 5S. Setelah itu kami bertanya kira-kira keperluannya apa. Setelah beliau menjawab keperluannya apa, kami konsultasi dulu dengan pihak yang akan ditemui, kira-kira mereka bisa ditemui apa tidak. Setelah itu, setelah dari pihak yang ingin ditemui katanya oke, saya bisa menemui, kami kembali lagi ke pengguna jasa, memberitahukan bahwa bisa, dan kami mengantar pengguna jasa tersebut sampai ke pihak yang ingin ditemuinya. Yang kedua, ramah dan siap membantu. Selanjutnya itu, yang ketiga, tidak diskriminatif. Selanjutnya, pelayanan tepat waktu. Selanjutnya, aksesibel, transparan, memegang teguh prinsip anti korupsi. Tipe-tipe dan gaya pelanggan. Di sini ada 6 tipe pelanggan dan ada 8 gaya pelanggan. Nah, adapun etiket ini saya rasa hampir semuanya bisa kita gunakan untuk di tipe dan gaya pelanggan. Yang pertama itu politeness atau sikap sopan. Yang kedua, respectful atau menghargai dan menghormati. Selanjutnya attentive. Selanjutnya kooperatif, tolerance, informality, dan yang terakhir self control. Dengan adanya lembar tugas ini membuat saya lebih memahami tentang pelayanan publik secara rinci, jelas, dan sederhana.